Ayah, katanya, nanti kalau misalnya udah capek, sekiranya macet di jalan, kita melipir sebentar ya ayah, kita cari warung. Nek, maksudnya kejadian apa? Belum lama di situ, seminggu yang lalu, katanya warung itu dibakar sama rampok. Dan orang-orang yang ada di warung itu semuanya nggak selamat, gengs. Jadi ada penjual, pembeli, dua orang itu nggak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Maya. Kali ini gue mau cerita tentang kisah pengalaman horor. Satu keluarga yang mudik, tapi dia mampir ke warung remang-remang. Maksud gue ke warung goib, guys. Mau tahu cerita lengkapnya seperti apa? Tonton dulu videonya. Guys, jadi kisahnya ini di tahun 2007. Jadi ada satu keluarga nih guys, yang terdiri dari ayah Budi, ibu Sumarni, anaknya namanya Okta, dan yang kecil namanya Vivian. Jadi mereka ini acara mudik tuh kayak mudik lebaran. Kan kalau misal lebaran tuh kalau yang orang punya kampung mudik ya. Kalau gue sih nggak punya kampung, jadi gue mudiknya ya kalau seputaran Pangkalan Jati, Cilobak, Gandul. Udah begitu doang gue mah mudiknya, karena ya gue nggak punya kampung. Laki gue punya kampung di Surabaya, cuman nggak pernah balik guys. Jadi nggak tahu tuh di Surabaya dia rumahnya sebelah mana. Lu jangan bilang-bilang ya sama orangnya. Jadi guys, si Okta ini, satu keluarga ini, dia itu mau ada rencana mudik ke Pemalang, yaitu rumah dari orang tuanya si Pak Budi ini. Jadi Pak Budi ini orang Pemalang gitu. Nah yang gue tahu ya, Pemalang itu kayaknya terkenal dengan nanas madu. Bener nggak? Kalau bener komen di bawah ya. Okta ini excited banget nih, karena ini kali pertama dan tahun pertama dia itu mudik ke rumah neneknya, alias ke rumah ibunya si Pak Budi. Jadi kayak kita tuh kalau yang kita masih kecil gitu ya, kayak kita jalan-jalan ya ke rumah nenek, padahal mah rumah nenek mah deket gitu ya kan, kayak naik motor kagak nyampe 2 jam gitu, tapi mah gironya udah dari malam kepikiran tiba-tiba udah di rumah nenek gitu ya, kayak kesemsem gitu guys modelannya. Sama si Okta juga begitu orangnya. Kan dia packing-packing nih, jadi dia berangkat itu di hari Sabtu. Nah, hari Jumatnya itu dia packing-packing. Oh, dia excited banget karena kata dia tuh ini kali pertama gue buat mudik. Udah gitu ya, perjalanannya kan jauh. Jadi enak nih dia. Bentar guys. Aduh, cuaca lagi nggak bersahabat banget guys. Banyak-banyak minum air putih ya guys, sama vitamin. Biar nggak gampang ngedrop. Jadi nih kayak si Okta ini kayak, kan enak nih di mobil lama gitu, jadi kayak bisa berhenti di rest area, makan pop mie dulu apa gitu kan ya, terus minum kopi dulu. Pop mie bisa kali sini mampir-mampir ya kan, ini berjejer pop mie sini di belakang gue kan bagus tuh ya, pop mie rasa bakso spesial gitu kan. Yuk lanjut, maaf ya namanya juga usaha. Dia bilang nih sama ibunya, besok kira-kira kita berangkat jam berapa ya Bu dari rumah. Nah ibunya ini ngejawab, kayaknya kita berangkat bakalan pagi, mungkin dari abis kita sholat subuh, kita sarapan baru kita jalan gitu. Nah si Okta nih sama kakaknya nih kagak bisa tidur nih guys, jadi kayak kepikiran, ya Allah pengen buru-buru pagi gitu kan, pengen buru-buru subuh, pengen buru-buru cepet berangkat jalan gitu, jalan-jalan. Udara pagi kan enak gitu ya, apalagi kalau kita menuju rumah yang orang kita sayang. Okta nih malam itu udah selesai packing, ya tidur lah dia gitu sekeluarga. Nah besok paginya kan dia dibangunin tuh buat sholat subuh sama ibunya. Nah pas sudah selesai sholat subuh, mereka sarapan, mereka mulai berangkat. Jadi jaraknya itu katanya menempuh perjalanan berapa belas jam gitu. Katanya kalau misalnya mudik itu mau lebaran, itu jamnya kayak berlipat-lipat gitu. Kayak misalnya harusnya kita sampai di 8 jam, tapi ini sampainya bisa di 10 jam atau di 12 jam, karena kan yang mudik juga kan nggak cuma 1-2 orang, tapi kan hampir seluruh warga Jakarta ya kan, yang punya kampung pasti mudik gitu. Nah si Okta bilang nih sama bapaknya, ayah katanya, nanti kalau misalnya udah capek, sekiranya macet di jalan, kita melipir sebentar ya ayah, kita cari warung, kita minum es atau sekedar makan pop mie atau makan indomie atau ngopi gitu. Terus ayah bilang,
belum berangkat aja udah ngomong kayak gitu karena si Okta ini bener-bener yang dulu nih guys, dia tuh kayak ngelihat orang mudik itu tuh cuman di TV, kata dia gitu tuh. Kemacetan kan biasanya ada tuh ya kalau misalnya mau lebaran, ada beda tuh cerita-cerita di TV nih, macet udah kilometer berapa tuh, macet total gitu, nggak bisa jalan gitu. Nah si Okta tuh tahun-tahun kemarin tuh cuman ngeliat kayak gitu doang di TV. Jadi ini kali pertama dan tahun pertama dia ngerasain macet-macetan. Lah kalau kita mau udah puyeng banget ya macet-macetan ya, jalan dari sini ke depan macet rasanya empet banget gitu mah kita mah ya. Kalau si Okta mah kagak, dia mah kayaknya lain, ini mah orangnya kayaknya mah dia resep gitu sama yang namanya macet-macet gitu guys. Akhirnya berangkatlah dia nih sama keluarganya. Pas berangkat jalan, awalnya tuh dia ngerasa nggak ada kendala apa-apa, semua berjalan dengan lancar gitu, nggak ada hambatan apapun gitu. Sesampainya di kilometer berapa gitu dia bilang itu emang macet, jalanan tuh macet banget, katanya tuh hampir dia ngelihat ke depan itu bener-bener tuh kayak stuck gitu, mobil tuh stuck nggak bisa jalan gitu. Dan itu kali pertama dia ngerasain macet di dalam tol. Udah gitu kata dia tuh dia seneng guys. Emang ya nih ya, mitos apa fakta nih, kalau kita jalan kemana-mana nggak usah jauh-jauh deh, umpama kita jalan nih ya ke Bandung, ke Puncak, itu ngapa ya nggak ada tukang gemblong, tukang gorengan, sampai tukang tahu, itu tahu Sumedang ada baik dia mau di jalanan di pinggir-pinggir gitu ya, sama kue mochi keranjang gitu kan, mah ada baik gitu ya. Itu kayaknya di seluruh jagat mah ada itu kali ya. Itu bosnya mah keren banget itu ya, kayak menyebar gitu anak buahnya gitu kan. Masa Allah tajir banget itu mah aku tukang tahu ya kan. Nah si Okta nih girang nih, dia bisa makan, beli jajanan yang ada di pinggiran, kata dia enak banget, kata dia emang gitu. Jadi dia tuh kayak ngerasain vibes-nya tuh, kayak ngerasa ih ini ternyata orang mudik tuh kayak gini ya gitu. Nah sampai pada akhirnya jalan nih mobilnya dia nih, jalan sampailah pada dimana mobilnya ini masuk kayak ke dalam hutan gitu. Kalau gue sih kurang tahu ya, kalau misalnya kita ke Pemalang apa kemana gitu tuh ngelewatin hutannya tuh hutan apa, gue juga kagak ngerti gitu. Ternyata aku bodoh. Tapi kata dia tuh hutan tuh kiri kanan tuh hutan, terus jalannya tuh lurus ada gitu, kayak model jalan jembatan Siratul Mustaqim mungkin kali ya. Kata dia tuh jalannya lurus banget, udah gitu sepi. Nah dia masuk ke jalan hutan itu katanya udah tengah malam, jadi mau jam 12 malam. Nah itu jatuhnya tuh kayak malam takbiran karena besoknya lebaran gitu. Nah dia nih ada rasa ketar-ketir gini nih. Jadi yang dia rasa ketar-ketir itu bukan dia takut setan apa takut apa gitu, dia cuma takut mobil ayahnya kehabisan bensin. Karena jujur ya guys, di hutan gitu yang namanya jual bensin itu jarang gitu kan. Bukannya jarang sih, kayak hampir nggak ada yang jual bensin gitu kan. Jadi si Okta ini tuh berdebar-debar gitu loh hatinya, kayak kira-kira sampai nggak ya nih rumah nenek, kira-kira sampai nggak ya nih rumah nenek gitu. Karena dia itu ngisi bensinnya katanya dari pertama jalan ngisi bensin itu cuma 2 kali gitu. Nah terus si ayahnya sih bilang katanya cukup ini sampai besok pagi, atau sampai pas kita mau pulang atau kita ke rumah sanak saudara juga masih cukup, bokapnya bilang kayak gitu nih ayahnya. Tapi si Okta tuh ngerasa takut karena emang jalanan hutannya tuh selurus itu guys, kayak lurus lempeng, kiri kanan tuh pohon-pohon karet, pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitulah guys gitu. Kayak kata dia tuh bener-bener kayak hutan yang hutan belantara yang tengah-tengahnya tuh dijadiin jalanan gitu. Nah sampai pada akhirnya si ayah ini kebelet pengen pipis. Ayah bilang sama ibu, bu ini ayah kebelet pengen pipis, kira-kira pipis di mana ya gitu. Nah si ibu ngomong, aduh ayah pipisnya di mana, soalnya kan di sini kan hutan, jadi kan kalau pipis sembarangan kan juga kan takut gitu ya guys. Namanya hutan, kita juga kan nggak ngelihat yang namanya makhluk-makhluk halus kan, pasti kan ada aja tuh yang namanya di hutan-hutan mah makhluk-makhluk halus ya, pocong lah, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, apa tuyul, itu kan pasti ada aja ya namanya hutan. Akhirnya si ibu ngomong gini ke ayah, ya udah ya kita jalan aja dulu lurus, nanti sekiranya kita nemu warung baru kita mampir sekalian deh, ibu mau beli minum sekalian deh tuh anak-anak biar makan dulu ya. Kalau misalnya warungnya jual gorengan biar anak-anak makan gorengan dulu atau makan indomie atau minum yang anget-anget dulu gitu kata ibu nih.
si bapak nih, si ayah ini mengiyakan. Oke lah bu, siap, kata ayah gitu. Nanti kalau misalnya ada warung kita melipir ya gitu. Si Okta ini ngerasa oke lah, yang tahu jalanan ayahnya nih. Jadi Okta nih ngerasa oke, nggak apa-apa, nggak mungkin ada kejadian apa-apa gitu. Tapi nih si Okta ngomong ke kakaknya, kak, kayaknya gue mulai takut deh sama ini tempat gitu. Terus kakaknya bilang, takut apa sih? Ya namanya hutan ya kayak gini keadaannya gitu. Emang mau kayak gimana? Mau ada mall di sini kan nggak mungkin juga gitu. Terus si Okta, ya nggak gitu juga kali, kata si Okta ngomong kayak gitu ke kakaknya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba si ayah sama si ibu ini ngeliat ada penerangan, ada lampu gitu, dari jarak kejauhan tuh ada lampu gitu. Nah, si ibu bilang, ya kayaknya di depan ada lampu deh ya, kayaknya mungkin itu warung ya gitu. Karena posisinya kan namanya hutan gelap, terus tiba-tiba di ujung tuh ada penerangan, ya nggak mungkin juga rumah penduduk, pasti kan itu kalau nggak warung ya tempat peristirahatan orang-orang yang mudik gitu, ibunya pikir nih. Terus kata ayah, oh iya alhamdulillah berarti kita masih ketemu warung gitu. Padahal itu udah tengah malam guys jatuhnya, jadi udah jam 12 lewatan gitulah gitu. Sampai di tempat lokasi itu, emang itu ternyata bener warung guys, warung. Cuman pas ayah parkir mobil kan, jadi ayah tuh mobilnya cuma minggir doang nih ke dekat warung. Nah, pas turun dari mobil, si Okta, kakaknya, ibu sama ayah turun. Nah, tukang warungnya ini cuman kayak diem aja gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, nggak ada respon apa-apa gitu. Si ayah ngomong ke tukang warungnya, bu, boleh nggak saya numpang ke kamar mandi? Terus si penjaga warungnya cuma ngangguk dong guys ya. Gitu guys, kayak orang gagu tapi dia bisa denger gitu. Nah, si ayah tanpa basa-basi lagi, ya udah namanya dia udah kebelet mungkin kan, dia akhirnya ayah ke kamar mandi lah tuh, ke WC-nya. Nah, si ibu nih mesen minuman, mesen teh, terus Okta tuh mesen gorengan, kata dia ngomong itu karena gorengannya juga masih anget-anget gitu, kayak masih ngebul-ngebul gitu guys. Enak banget kan ya tengah malam makan-makan gorengan ngebul begitu kan, minumnya teh anget, mantep banget ya pokoknya. Sampai si Okta tuh makan, kakaknya makan gorengan ya. Sampai selesai, terus ayah bilang, bu, udah selesai nih ayah, boleh kita jalan lagi, kata ayah gitu. Nah, terus ibu bilang, oh ya udah ya, ini dibayar dulu, kata ibu gitu. Akhirnya dibayar lah sama ayah. Kalau nggak salah itu katanya belanjanya ayah itu belinya cuma 30.000. Jadi ayah ngasih uang tuh 50.000. Jadi kan kembali 20.000 tuh guys. Nah, dikantongin lah uangnya nih sama ayahnya. Terus ayahnya permisi untuk jalan lagi. Setelah nggak lama dari situ, dapat beberapa kilometer lagi, sampailah ayahnya di rumah ibunya, yaitu neneknya si Okta. Seneng dong guys pastinya, ya kita udah bertahun-tahun gak ketemu nenek, tiba-tiba kita ketemu nenek kita gitu, masih dalam keadaan sehat walafiat, kaki kita masih seger buger, pokoknya mantap gitu kan guys. Akhirnya si ayah nih melepas rindu lah, si ayah, si ibu, Okta dan kakak itu melepas rindu bersama dengan nenek, bersama dengan om-omnya, bibi-bibinya tuh melepas rindu. Karena emang nih keluarganya si Okta ini emang ditungguin banget di daerah kampungnya dia, karena kan jarang banget ya itu bisa pulang kampung tuh, kayak beberapa tahun sekali tuh bisa pulang kampung, kayak jarang banget. Jadi si Okta dan keluarga ini tuh disambut hangat banget gitu guys sama keluarga dari ayahnya. Nah, neneknya bertanya nih sama si ayah, kamu tadi kesini nggak macet gitu? Macet bu gitu, tapi sempat mampir sih, ada warung di pertengahan hutan ya. Si ibunya kaget nih, si ibunya, si neneknya Okta maksudnya ya. Si ibunya kaget, ada warung, warung di mana bud gitu? Itu loh bu, warung di persimpangan hutan, di tengah-tengah hutan katanya. Ada sebelah kiri itu ada warung bu, warung itu jadi bilik-bilik gitu. Nah, terus si Okta sama kakak makan gorengan, ibu pun di situ katanya ngisi air, ngeteh juga. Nah, terus si ibunya bilang, bud, di situ nggak ada warung. Jadi di situ sekalinya pun ada warung, belum lama ini udah kejadian bud. Lah, si ayah nih bingung nih, maksudnya kejadian apa gitu kan. Akhirnya si ayah ngomong nih ke ibu, maksudnya kejadian apa bu gitu. Nah, si Okta pun akhirnya bertanya, nek, maksudnya kejadian apa? Belum lama di situ, seminggu yang lalu katanya warung itu dibakar sama rampok.
Dan orang-orang yang ada di warung itu semuanya nggak selamat, gengs. Jadi ada penjual, pembeli, 2 orang itu nggak selamat. Karena katanya mereka semua pun sesadarnya mereka itu, mereka tetap dibunuh sama si perampok itu. Dan sebagian uangnya pun katanya udah diambil sama si perampok. Ngedenger kayak gitu, ayah langsung gak percaya dong guys. Karena kan satu, ayah pernah, bukan pernah sih, ayah pipis di situ, ayah buang air kecil di situ. Nah, terus Okta sama kakaknya sama ibu ngeteh, terus makan gorengan juga di situ. Jadi kan nggak percaya gitu ayah. Terus ayah bilang, enggak kok Bu, itu warungnya. Enggak, kamu ngeliatnya siapa? Soalnya di situ korbannya katanya ibu-ibu, nggak begitu tua sih ya, seumuran 45 tahun gitu, meninggal semua guys, dibakar. Sekalipun ada yang hidup gitu, nah itu semua tuh dibunuh semua sama si perampoknya itu. Nah akhirnya karena si neneknya Okta udah cerita kayak gitu, nih ayah sontak dong. Ayah langsung lari ke kamar mandi, ayah ambil celana, dan ayah inget tuh waktu itu dikasih kembalian 20.000 sama ibu-ibu warung itu. Nah pas ayah ambil uangnya, ayah bawa keluar, ternyata guys, uangnya itu udah kebakar. Jadi uangnya itu 20.000 itu bukan utuh 20.000, tapi separuh dari uang itu tuh udah kebakar sama api. Dan dari situ Okta yang pertama kalinya dia pulang kampung, dia ngerasain vibes-nya ke kampung itu udah nggak ada lagi. Dan akhirnya udah jadi ya kenangan terpahit kata Okta sih. Oke guys, sampai situ aja ceritanya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.